Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Mari kita bersama belajar apa pengajaran Tuhan untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 128 ini merupakan kelanjutan dari teologi keluarga dan pekerjaan yang telah muncul dalam Mazmur 127. Namun dengan fokus yang lebih eksplisit pada berkat Allah atas mereka yang takut akan Tuhan. Mazmur ini menempatkan kesejahteraan manusia, baik spiritual, sosial, maupun ekonomi, bukan pada kerja atau kecakapan semata, tetapi pada fear of the Lord sebagai fondasi kehidupan. Dengan demikian, Mazmur ini membentuk suatu visi holistik tentang kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang mengalir dari relasi yang benar dengan Tuhan dan diwujudkan dalam lingkup keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Ayat 1 dari Mazmur 128 ini membuka Mazmur ini dengan prinsip hikmat yang sangat khas Perjanjian Lama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Di sini kebahagiaan bukan emosi dangkal, melainkan kondisi eksistensial yang lahir dari hidup dalam ketaatan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Matthew Henry menafsirkan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak hanya diberkati dalam rohnya, tetapi juga dalam perjalanan hidupnya. Karena ketaatan membawa harmoni antara manusia dan kehendak Allah. Dengan demikian, kata lain dari pengertian itu, Mazmur ini menegaskan bahwa berkat tidak terlepas dari ketaatan, dan ketaatan tidak terlepas dari takut akan Tuhan. Selanjutnya, saudara, dalam ayat yang kedua, menekankan hubungan antara kerja tangan dan berkat Allah. Apabila engkau memakan hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Di sini teologi Mazmur 128 tidak meniadakan kerja manusia. Kerja tetap penting, namun kerja menjadi bermakna dan menghasilkan buah ketika dilakukan di bawah takut akan Tuhan. Secara teologis, ini membentuk paradigma vocation. Kerja bukan sekedar mencari nafkah, tetapi bagian dari mandat budaya. Selanjutnya, saudara, Matthew Henry menambahkan bahwa Tuhan membuat pekerjaan orang saleh menjadi berhasil, memuaskan, dan membawa syukur. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 3 dari Mazmur 128 memperluas berkat Allah ke ranah keluarga. Istri digambarkan seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Gambaran ini bukan romantisasi, tetapi simbol stabilitas, kesuburan, dan sukacita dalam rumah tangga. Pohon anggur menghasilkan sukacita, sedangkan pohon zaitun melambangkan damai dan kesinambungan. Saudara yang kasih dalam Kristus, secara teologis ini mengungkapkan bahwa keluarga adalah ruang utama di mana shalom Allah dihidupi. Matthew Henry kembali menjelaskan bahwa gambaran ini menunjukkan kelimpahan kasih, damai, dan kegembiraan yang menjadi tanda berkat rumah tangga yang Tuhan akan nyatakan. Pada ayat yang keempat dalam Mazmur 128 ini,
meneguhkan bahwa berkat keluarga bukan kebetulan, tapi manifestasi langsung dari takut akan Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini menegaskan keterkaitan organik antara spiritualitas pribadi dan kesehatan relasional. Alkitab tidak pernah memisahkan iman dari dampaknya dalam kehidupan domestik. Teologi ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah bekerja melalui struktur kehidupan sehari-hari. Suami yang takut akan Tuhan menghidupi kasih. Istri yang takut akan Tuhan menghidupi kesubuhan rohani. Dan anak-anak bertumbuh dalam lingkup perjanjian. Selanjutnya saudara, di dalam ayat 5 Mazmur 128, mengalihkan fokus dari keluarga ke komunitas. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Mazmur ini menegaskan bahwa berkat keluarga berkaitan erat dengan kesejahteraan umat. Sion adalah pusat penyembahan dan berkat. Dengan demikian berkat atas keluarga bukan semata-mata individual, tetapi berakar pada relasi umat dengan Allah. Berkat rumah tangga memancar dari kesetiaan Allah terhadap komunitas perjanjian. Ini membentuk teologi eklesiologis. Keluarga dan gereja tidak dapat dipisahkan. Saudara yang kasih dalam Kristus, ayat 6 melanjutkan dengan visi tentang keberlanjutan, di mana dituliskan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Di sini muncul tema generasional. Shalom Allah melampaui satu generasi, menjangkau keturunan, dan komunitas yang lebih luas. Mazmur ini menghadirkan teologi warisan iman atau faith legacy, bahwa takut akan Tuhan membentuk fondasi bagi generasi selanjutnya. Shalom menjadi klimaks Mazmur ini, bukan hanya damai yang pasif, tetapi keadaan di mana segala sesuatu berada pada tempat yang Tuhan kehendaki. Mazmur 128 juga mencerminkan pandangan Alkitab, bahwa berkat bukan bersifat mistis, tetapi beroperasi dalam struktur kehidupan yang nyata. Takut akan Tuhan membentuk karakter, yang membentuk keluarga, yang membentuk masyarakat. Dengan demikian teologi Mazmur ini bersifat transformatif. Ia membentuk budaya, etos kerja, pola relasi, dan orientasi hidup. Tanpa takut akan Tuhan, rumah tangga kehilangan arah, dan masyarakat kehilangan dasar moral. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Mazmur ini melanjutkan pola Mazmur hikmat seperti Mazmur 1, di mana jalan orang benar digambarkan dengan keteduhan dan keberhasilan, bukan karena mereka bebas dari masalah, tetapi karena hidup mereka ditopang oleh ketaatan, kesetiaan Allah. Hal ini memberikan kerangka hermeneutis. Berkat dalam Mazmur 128 tidak harus dipahami sebagai jaminan materi, tetapi sebagai buah dari hidup yang selaras dengan Tuhan. Ini adalah kebahagiaan yang mendalam, stabil, dan abadi, berakar pada karakter Allah. Secara teologis, khususnya teologi sistematika, Mazmur 128 menegaskan kepada kita beberapa doktrin utama, seperti providence, covenant family, shalom, dan sabat ritme. Allah memelihara pekerjaan umatnya, memberkati keluarga yang hidup dalam kesetiaan, dan menopang komunitas perjanjian dengan damainya. Mazmur ini memperlihatkan bahwa Allah bukan hanya Tuhan atas ibadah, tetapi Tuhan atas kehidupan sehari-hari, makan, bekerja, membangun keluarga, dan hidup bermasyarakat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Mazmur ini memperlihatkan gambaran Alkitabiah tentang kehidupan yang bahagia dan diberkati. Takut akan Tuhan sebagai akar, ketaatan sebagai batang, keluarga sebagai buah, dan shalom sebagai mahkota. Berkat Allah mengalir dari pribadi kepada keluarga, dari keluarga kepada gereja, dan dari gereja kepada masyarakat. Inilah harmoni kehidupan perjanjian yang Tuhan maksudkan bagi umatnya. Mari kita telusuri implementasi dari Mazmur 128. Yang pertama, Mazmur ini menantang realitas keluarga di Indonesia yang sedang mengalami tekanan besar, di mana perceraian meningkat,
kehadiran orang tua berkurang, kekerasan domestik muncul, dan anak-anak kehilangan fondasi moral. Mazmur ini mengajarkan bahwa pembaruan bangsa dimulai dari pembaruan keluarga, dan pembaruan keluarga dimulai dari takut akan Tuhan. Karena itu, saudara, kita sebagai gereja harus teguh kembali mendidik keluarga, mengasuh kerohanian, dan membentuk karakter, bukan hanya sebagai program gereja saja. Yang kedua, Mazmur ini relevan bagi konteks Indonesia yang dilanda kelelahan kerja, kompetisi ekonomi, dan krisis moral. Takut akan Tuhan membebaskan manusia dari ilah modern berupa kesibukan, ambisi, dan prestasi. Berkat sejati bukan diukur dari harta, tetapi dari kedamaian, relasi keluarga yang sehat, dan hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Marilah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama memohon belas kasihan Tuhan, agar kiranya shalom yang datang dari Tuhan memenuhi hati kita, dan damai yang membentuk karakter, serta memberikan makna bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita, merenungkan firman dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.